Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel Tenggarnesia. Tenggarnesia karena Indonesia bagian dari Tenggar. Kita lanjutkan kembali tentang kajian kita, yakni tentang wayang atau sejarah perjalanan wayang kulit purwa di masa Wali Songo dan hingga masa Demak Bintoro. Tapi sebelumnya, sedulurku sekalian, bagi panjenengan yang baru menemukan channel Tenggarnesia, jangan lupa memberikan subscribe, memberikan like, dan juga memberikan komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku, Raden Pujo Subroto dalam wayang lambang ajaran Islam menjelaskan bahwa Sultan Demak yang pertama, setelah mempertimbangkan masak-masak dengan beberapa orang dari para wali tentang keberadaan seni pertunjukan wayang, memperoleh pandangan. Yang pertama, seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan yang sesuai dengan zaman. Kali kedua, kesenian wayang dapat dijadikan alat dakwah Islam yang baik. Butir ketiga, bentuk wayang yang mirip arca-arca seperti manusia harus direformasi karena diharamkan menurut Islam. Yang keempat, cerita-cerita dewa harus diubah dan diisi paham yang mengandung jiwa Islam untuk membuang kemusyrikan. Sedang kelima, cerita wayang harus diisi dakwah agama yang mengandung keimanan ibadah akhlak, kesusilaan, dan sopan santun. Sedangkan yang keenam, cerita wayang karangan Walmiki dan Wyasa harus diubah menjadi berjiwa Islami. Yang ketujuh, menerima tokoh-tokoh wayang dan kejadian-kejadian hanya sebagai lambang yang perlu diberi tafsiran tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kedelapan, pagelaran wayang harus disertai tata cara dan sopan santun yang baik, jauh dari perbuatan maksiat. Kesembilan, memberi makna yang sesuai dengan dakwah Islam seluruh unsur seni wayang, termasuk alat-alat gamelan dan nama-nama tembang mocopatnya, sehingga pemberian makna dapat berturut-turut sesuai sistematis menurut ajaran agama yang benar. Nah, ini adalah ketetapan Sultan Demak Bintoro pertama saat itu dengan musyawarah Dewan Wali, yang mana ada 9 butir ketetapan tentang wayang. Dengan 9 ketetapan yang telah ditetapkan Sultan Demak bersama Wali Songo, dilakukan perubahan-perubahan bersifat deformatif dalam rangka penyesuaian seni pertunjukan wayang dengan ajaran Islam. Pertunjukan wayang yang sampai masa Majapahit digambar di atas kain dengan diberi warna dan dikenal dengan nama wayang beber, wayang purwa, atau krebet, yang diiringi gamelan selendru. Pada masa awal kekuasaan Demak, wayang-wayang digambar pipih 2 dimensi dengan gaya dekoratif menjauhi kesan
bentuk manusia sebagaimana tampak pada relief-relief candi. Bahan wayang tidak lagi digambar di atas kain, melainkan gambar di atas selembar kulit kerbau dengan warna putih dan hitam. Wayang tidak lagi berwujud gambar utuh, tetapi berupa satuan-satuan gambar lepas dengan tangan menyatu dengan tubuh. Meski sudah dipisah-pisah sebagai satuan-satuan gambar wayang lepas yang tidak bersatu dalam beberan wayang, namun gambar-gambar wayang masih mirip dengan wayang beber atau krebet pada dasawarsa kedua awal abad ke-16. Atas kreativitas salah seorang tokoh Wali Songo, Sunan Kalijogo, wayang pun disempurnakan. Dengan tangan bisa digerakkan dan warna-warna yang digunakan makin beraneka macam. Sedulurku yang berbahagia, sesuai ketetapan Sultan Demak pertama dengan Wali Songo, usaha-usaha mengembangkan wayang sebagai seni pertunjukan untuk sarana dakwah tidak sekedar mengembangkan bentuk-bentuk gambar wayang beserta kelengkapan sarana pertunjukannya, melainkan yang tak kalah penting adalah adanya usaha penyusunan pakem cerita pewayangan yang tidak bertentangan dengan tauhid. Cerita tentang poliandri yang menyangkut tokoh Drupadi sebagai istri kelima bersaudara Pandawa diubah menjadi cerita monogami dengan menggambarkan tokoh Drupadi sebagai istri Yudhistira, putra tertua Prabu Pandu Dewanata. Dewa-dewa yang merupakan tokoh sembahan yang hidup di kayangan dibikinkan susunan silsilah sebagai keturunan Nabi Adam dari jalur Nabi Sis. Seperti yang kita bahas kemarin ya ini, tokoh-tokoh idola dalam ajaran Kapitayan, Dahyang Semar, Kyai Petro, Nologareng dan Bagong dimunculkan sebagai punokawan yang memiliki kekuatan adi kodrati, bahkan mengalahkan dewa-dewa. Ajimat kerajaan Amarta yang kekuatan adi duniawinya mengalahkan kekuatan dewa-dewa disebut Jimat Kalimosodo, dimaknai dengan layang kalimah syahadat yang berkaitan dengan persaksian keislaman dalam wujud dua kalimat syahadat. Bahkan Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, dan Sunan Kudus adalah tokoh-tokoh Wali Songo yang dianggap telah ikut menyempurnakan perlengkapan pertunjukan wayang dengan menggunakan kelir, debok, blencong untuk pertunjukan semalam suntuk yang ditandai dengan Condro Sengkolo, geni dadi sucining jagat yang mengandung makna tahun 1443 Saka atau 1521 Masehi. Demikianlah latar belakang lahirnya seni pertunjukan yang berasal dari zaman Wali Songo, yang merupakan seni pertunjukan hasil asimilasi Wayang Purwo dan Wayang Wong yang membawakan kisah-kisah Ramayana dan Mahabharata. Krebet dengan Wayang Krucil yang membawakan kisah-kisah Panji, Kentrung dan Jemblung yang membawakan kisah-kisah Menak dan Babat. Drama tari seperti Jatilan dan Sandul, seni genjring, tari topeng yang diikuti berkembangnya seni sungging, seni ukir, seni batik, seni lukis, seni suara, seni musik, seni arsitektur yang bercirikan Islam yang berkembang di lingkungan masyarakat Muslim yang umumnya terproses dalam pendidikan di pesantren. Sedulurku yang berbahagia, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan perjalanan wayang pada masa Wali Songo ini. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya training ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan.
Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.